think you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my God. First thing that I noticed here was the bad acting. Musisi Australia, Lily J, baru-baru ini masuk Islam. Kebanyakan orang mengenalnya sebagai gadis ChatGPT. Dia menjadi viral dengan video di mana dia meminta ChatGPT dengan pertanyaan yang berani. Apakah Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan atau Nabi? AI menanggapi dengan mengutip ayat-ayat dari Alkitab yang menggambarkan Yesus sebagai Nabi. Hey ChatGPT, I have a question. Do you think Jesus was God or a prophet? What I want you to do is read the Bible in a non-biased perspective. I want you to tell me if it's more likely that Jesus was a prophet or a God. Forget the church, forget the Christians. I just want you to read the Bible. You must give me an answer, and it must be in less than one paragraph. What does it say? Reading the Bible from a non-biased perspective and focusing solely on its content, it's more likely that Jesus is portrayed as a prophet. The Bible frequently depicts him as a messenger of God. Video ini dan pertanyaan lainnya tentang Islam dan Kristen meledak di media online. Itu memicu perdebatan reaksi dan bahkan reaksi balik. Bahkan Mufti Menk berbicara tentang dia. Tapi untuk saudari Lily, itu lebih dari sekedar momen viral itu. Seperti bagian dari perjalanan pribadinya menuju Islam. Caranya yang tidak biasa dalam mempromosikan Islam mendapat banyak perhatian. Beberapa di antaranya positif. Banyak orang menghargai pendekatannya yang serba cepat. Tapi tentu saja tidak semua orang senang kritik keluar dengan cepat. Salah satunya adalah Ridwan, Nabi murtad. Dia mengejeknya dan bahkan memanggilnya grifter. Does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my God. First thing that I noticed here was the bad acting. I saw this video and I thought, what could be happening? What could be happening? And then it dawned on me, there is manipulation at play. Itu agak lucu. Seorang grifter profil tinggi yang menyebut orang lain sebagai grifter, ironi baru saja memecahkan penghalang suara. Sebagian besar kerumunan yang marah, mereka adalah orang-orang Kristen yang damai. Orang yang sama memberitakan cinta dan pengampunan sekarang membanjiri DMS-nya dengan kebencian. Dan Lily tampaknya menanganinya dengan sangat baik. Saudari Lily bahkan men-tweet ini, hobi favorit saya adalah membaca ancaman harian. Saya mendapatkan DM dari orang Kristen yang marah, yang tidak bisa menangani kebenaran. Itu sarkasme, jelas. Tapi itu juga menunjukkan dia tidak terguncang. Dia menyerukan kemunafikan tanpa menjadi pahit. Dia menggunakan reaksi mereka sendiri untuk membuktikan maksudnya. Dan jujur, itu berhasil. Dan mari kita jujur, bahkan beberapa muslim agak ragu untuk menerimanya. Tidak semua orang bersorak, ada yang curiga. Beberapa memanggilnya Andrew Tate Part 2. Mereka pikir itu semua aksi. Momen viral lainnya, rebranding lain. Terlepas dari semua, saudari Lily ini terus melakukan pekerjaannya dengan gayanya sendiri yang serba cepat. Dan beberapa orang benar-benar telah menerima Islam melalui kontennya. Saya akan mengakhiri video ini di sini dengan tweet dari saudari Lily J. Saya berdoa 5 kali sehari. Saya menyembah satu Tuhan. Saya cepat. Saya memberikan amal. Saya membaca Al-Quran. Saya suka Nabi. Damai besertanya. Jadi, jika dia bilang dia Muslim, tidak ada yang benar-benar bisa mengatakan dia tidak. Itu antara dia dan Allah. Mari beri dia ruang. Dan yang lebih penting, mari kita berdoa agar setiap umat Nabi Muhammad SAW memahami kebenaran Islam dan mengikutinya dengan ketulusan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.
Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.